HP ini adalah paket lengkap sebuah smartphone di harga 2 jutaan. Dan apakah smartphone yang rilis tahun lalu ini masih bisa menjadi rekomendasi di tahun 2020 mengingat harganya yang udah turun? So, halo guys, balik lagi sama Kula Sore. Ini adalah Redmi Note 8 Pro, smartphone yang udah setahun lebih rilis di Indonesia. Sebenarnya banyak banget ya smartphone 2 jutaan yang udah bagus banget nih buat dibeli di tahun 2020 ini. Tapi kayaknya kalau buat nyaingin HP ini kayaknya enggak deh. Kalau kita lihat dari segi desain, ini masih oke parah sih dan keren banget. Apalagi untuk unit Pearl White yang aku pegang saat ini. Kalau kita arahin bodi belakangnya ke cahaya, ini bakal nampilin gradasi-gradasi warna yang berbeda dari warna cahaya aslinya. Sebagai contoh, ini adalah warna lighting yang berwarna putih dan saat dipantulin ke bodi dari HP ini bakalan ngasilin warna yang oranye kemerah-merahan dan ini keren banget. Oh iya, bodinya ini juga bermaterialkan kaca ya dengan perlindungan Corning Gorilla Glass 5 yang jadinya kalian nggak perlu ragu kalau kalian nggak mau pakein HP ini case. Untuk desain kamera Redmi Note 8 Pro ini punya desain vertikal yang berada di tengah dari bodi kayak gini. Dan mereka menempatkan fingerprintnya menyatu dengan modul kameranya dengan pembacaan yang cukup responsif. Kalau kita lihat ke frame atasnya, di smartphone ini terdapat IR blaster dengan mikrofon. Terus di bagian kanan ada tombol power dan tombol volume. Di sebelah kiri ada SIM tray yang udah triple slot dan di bagian bawah ada jack audio 3,5 mm, lubang USB-C, lubang mikrofon, dan grill speaker. Sementara kalau kita lihat di bagian depannya, smartphone ini punya desain kamera berbentuk notch kayak gini yang emang wajar ya, mengingat ini HP rilis pada tahun 2019 lalu. Next kita bahas masalah layarnya. Kalau ngomongin soal layar, smartphone ini udah tergolong bagus dan cukup. Ya, cukup dalam arti ini udah tajam buat mata kita dan gak adanya refresh rate tinggi kayak di HP-HP zaman sekarang. Dibekali dengan layar berpanel IPS dengan resolusi Full HD Plus dan luas layar 6,53 inci, ini udah bagus banget. Aku pribadi nggak terlalu pakai refresh rate tinggi karena 60 Hz aja di smartphone itu udah wajar-wajar aja. Nah, layar HP ini tuh juga udah diproteksi dengan perlindungan layar Corning Gorilla Glass 5. Jadi buat kalian yang suka taruh HP di sembarang tempat atau saku celana jeans, ini bakal aman banget dari gorisan-gorisan kayak gitu. Untuk di bagian kameranya, HP ini tuh punya setup quad kamera dengan kamera utama yang punya resolusi 64 megapiksel, kamera ultrawide yang punya resolusi 8 megapiksel, kamera makro yang punya resolusi 2 megapiksel, dan kamera depth sensor yang punya resolusi 2 megapiksel juga. Untuk fitur, HP ini tuh bisa merekam video di resolusi 4K di 30 fps dan ada juga fitur stabilizernya yang bisa dipakai di resolusi Full HD di 60 fps. Oke, untuk hasil kalian bisa cek aja foto-foto dan video berikut ini. Oke, ini adalah perekaman video kamera belakang dari Redmi Note 8 Pro. Hasilnya kayak gini ya. Oke, ini aku buat jalan biasa. Hasilnya ya bisa dibilang mungkin agak sedikit getar-getar. Coba kalian lihat. Oke, kita balik lagi. Kalian nilai juga ya buat kualitas audio sama videonya kayak gimana. Ini aku nyoba autofokusnya, kayaknya kurang baik ya. Oke, bisa. Oke,
agak sedikit lama ya. Yap. Oke, mungkin segitu aja. Gimana kalian nilai untuk hasilnya kayak gimana? Sementara untuk kamera bagian depan, HP ini tuh punya resolusi 20 megapiksel yang hasilnya juga lumayan bagus. Untuk hasil kalian bisa cek foto-foto dan video berikut ini. Oke, ini adalah rekaman video kamera depan dari Redmi Note 8 Pro. Dan ini pakai resolusi Full HD 30 fps. Sama ya kayak kamera belakangnya, kayaknya ini agak sedikit getar-getar kalau dipakai buat jalan biasa. Oke. Jadi ini kondisi jam 7 pagi kayak gini. Ini aku lagi jalan-jalan aja santai di depan kos. Oke, kalian nilai juga buat kualitas audionya kayak gimana. Ini kalau backlight kayak gini ya. Oke, yuk. Oke, next kita bahas masalah performanya. Smartphone ini tuh udah ngebut banget di harga 2 jutaan dan bisa dibilang ini merupakan smartphone 2 jutaan dengan performa terngebut. Dibekali dengan chipset MediaTek Helio G90T, smartphone ini tuh udah bisa dapetin skor Antutu 288.000 yang udah cukup tinggi. Bahkan ini juga bisa lebih tinggi dibandingkan adik-adiknya, yaitu adalah Redmi Note 9 Pro dan Poco X3 NFC. Untuk kegiatan nyata bermain game, Redmi Note 8 Pro ini bisa lancar banget buat mainin PUBG Mobile dan bisa dapetin grafik smooth extreme atau HD High. Beberapa game di settingan ini, Redmi Note 8 Pro bisa tetap stabil tanpa adanya frame drop yang bikin kurang nyaman. Sementara buat mainin Genshin Impact, HP ini bisa dapetin grafik medium yang nggak terlalu recommended. Aku sendiri buat mainin game ini lebih nyaman pakai grafik lowest yang cukup nyaman buat dimainin sampai 45 menitan bermain. Nah, performanya yang udah baik tadi didukung dengan adanya baterai berkapasitas 4500 mAh yang udah cukup ya buat kebutuhan sehari-hari. Dan pengisiannya ini juga udah lumayan cepat ya dengan 18 watt fast charging yang bisa isi daya smartphone ini dari 0 sampai 100 selama 1,5 jam. Untuk fitur, HP ini udah cukup lengkap seperti adanya NFC buat kalian yang mau cek atau top up saldo e-money dan adanya IR Blaster yang berguna buat kalian yang punya jiwa mager tinggi. Nah, itu tadi untuk review selama setahun dari Redmi Note 8 Pro. Menurut kalian HP ini masih cocok nggak sih buat dibeli? Kalau menurutku buat kalian yang mau dapat performa ngebut, kamera yang oke, dan fitur-fitur yang nggak dipangkas, serta dapetin harga yang cuma 2 jutaan aja, HP ini cocok buat kalian beli. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari Kuliah Sore. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.